Yang kedua, saya akan menjawab tentang permasalahan apa saja yang bisa kita pelajari dan selesaikan menggunakan metode eksplorasi geofisika pada presentasi sebelumnya. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan 3 kasus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, identifikasi minyak dan gas bumi. Yang kedua, pendugaan sumber air tanah. Dan yang ketiga, mikrotremor. Untuk yang pertama, adalah tentang interpretasi hidrokarbon, dalam hal ini minyak dan gas bumi, menggunakan metode seismik, refleksi, dan refraksi. Bagaimana seismik interpretasi didapatkan? Dengan memanfaatkan prinsip penjalaran gelombang refraksi maupun refleksi. Seismic imaging, sometimes called reflection seismology, is an exploration method. Pada interpretasi seismik, menggunakan konsep dasar refleksi gelombang serta refraksi. Dari ilustrasi ini, metodenya yaitu menggunakan pemantulan gelombang yang dihasilkan dari sumber gelombang berupa geofon untuk di darat dan di laut berupa hydrophones. Kemudian, gelombang tadi ditangkap menggunakan alat bernama gelombang seismik tadi terekam oleh alat yang bernama magnetic tape recorder. Alat ini berfungsi menerima gelombang refleksi untuk survei seismik di laut maupun di darat. Elemen piezoelektrik ditempatkan dalam satu kabel streamer yang terisi oleh kerosin untuk mengapungkan dan insulasi. Hampir semua data seismik direkam secara digital. Karena output dari hydrophone sangat lemah untuk di laut dan output amplitude decay dalam waktu yang sangat singkat, maka sinyal ini harus diperkuat. Amplifier bisa juga digunakan dalam metode ini dengan filter untuk merekam frekuensi yang tidak diinginkan. Ini metodenya ada 2, yaitu menggunakan vibroseis truck dan yang satunya lagi menggunakan air gun untuk di darat. Setelah itu, pengolahan data seismik bertujuan untuk memperoleh gambaran yang mewakili lapisan di bawah permukaan bumi. Tujuan pemrosesan data seismik antara lain meningkatkan sinyal to noise ratio atau S/N, yang kedua untuk memperoleh resolusi yang lebih baik, yang ketiga mengisolasi sinyal yang diinginkan, yang keempat memperoleh gambaran dengan koreksi geometri, gambaran subsurface-nya. Ini litologi batuan apa, yang bawahnya sedimentasi apa, yang ketiga apa, dari kecepatan gelombang yang didapatkan. Setelah diproses, kemudian diinterpretasi. Hasil interpretasi dapat digunakan beberapa aplikasi atau software, antara lain Thomson-Russell, Petrel. Nah, interpretasi ini menggambarkan perlapisan batuan bawah permukaan tanah, sehingga kita bisa mengidentifikasi di mana reservoir atau caprock sumber minyak dan gas tersebut. Nah, ini tadi teknik pengukuran metode seismik. Yang pertama di laut menggunakan hydrophones, dan yang kedua di darat menggunakan vibrator truck, kemudian direkam oleh recorder truck. Metode seismik ini menggunakan pemanfaatan prinsip penjalaran gelombang, baik secara refleksi maupun refraksi. Ini skema pemantulan gelombang secara refraksi dan yang B secara refleksi. Selanjutnya yang kedua adalah metode geolistrik, yaitu resistivitas dengan konfigurasi Wiener-Schlumberger untuk mengidentifikasi sumber air tanah.
Air merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan makhluk hidup membutuhkan air untuk mempertahankan hidup. Pada kenyataannya, ketersediaan air semakin berkurang, terutama pada musim kemarau seperti di daerah Surabaya dan kota-kota besar lainnya, mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air. Untuk mengetahui sebaran air tanah yang berada di bawah permukaan, perlu diketahui keadaan bawah tanahnya. Salah satunya dengan cara melakukan pengukuran geofisika menggunakan metode geolistrik. Metode geolistrik merupakan salah satu metode yang cukup banyak digunakan dalam dunia eksplorasi, khususnya eksplorasi air tanah. Metode geolistrik resistivitas atau tahanan jenis merupakan jenis metode geolistrik yang digunakan untuk mempelajari keadaan subsurface dengan mempelajari sifat aliran listrik di dalam batuan di bawah permukaan untuk mengetahui nilai tahanan jenis. Tahanan jenis merupakan sifat fisika yang menunjukkan kemampuan material dalam menghambat aliran arus listrik. Tahanan jenis pada setiap batuan berbeda-beda. Pendugaan air tanah dapat dikorelasikan dari beberapa harga tahanan jenis batuan. Misalnya ini yang berwarna merah, tahanan jenisnya 1058 ohm mengindikasikan batuan X, kemudian yang rendah mengindikasikan fluida atau sedimen lainnya. Misalnya, batuan pasir lempungan memiliki tahanan jenis 30-215 ohm. Kemudian untuk tanah dengan kandungan lempung 20% memiliki tahanan jenis yang lebih kecil yaitu 33 ohm. Dapat disimpulkan bahwa air tanah yang terdapat pada batuan memiliki nilai resistivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai resistivitas pada batuan sedimen. Karena sifat air menghantarkan listrik dan resistivitasnya besar. Pada metode geolistrik tahanan jenis, batuan di bawah permukaan bumi dipelajari dengan menginjeksikan arus listrik ke dalam bumi melalui 2 buah elektroda arus. Data yang diperoleh dari pengukuran geolistrik menggunakan resistimeter terdiri dari beda potensial, kuat arus listrik, tahanan jenis semu, dan tahanan batuan. Yang di bawah ini adalah penampang model 2 dimensi resistivity. Sumbu X-nya merupakan jarak dan sumbu Y-nya adalah elevasi atau kedalaman. Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa batuan yang terdapat di daerah penelitian terdiri dari tuff, kerikil pasir, dan soil. Setelah dilakukan penelitian menggunakan metode geolistrik dan dianalisa dengan interpretasi menggunakan least square, jenis batuan diinterpretasi dengan nilai tahanan jenis dan keadaan geologi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa lapisan batuan yang diduga mengandung air tanah dengan resistivitas berada antara 9-32,2 ohm meter. Lapisan yang mengandung air ditemukan pada lintasan tersebut. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya sumber mata air yang keluar searah dengan aliran air tersebut. Berdasarkan nilai tahanan jenis dan keadaan geologi, jenis batuan yang terdapat airnya merupakan batuan soil, tuff, andesit, dan lapisan kerikil pasiran. Dengan nilai tahanan jenis berkisar antara 6,87 sampai 32 ohm. Keberadaan air tanah pada daerah ini ditemukan pada kedalaman 7 hingga 20 meter. Ini skema pencarian sumber air tanah di mana dikelilingi oleh
beberapa sedimentasi batuan seperti batu lempung dan batuan kerikil. Dan yang terakhir adalah metode mikrotremor dalam analisis kekuatan bangunan di perpustakaan ITS. Analisis mikrotremor dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan bangunan gedung perpustakaan ITS menggunakan metode FSR atau Force Spectral Ratio untuk memperkirakan fungsi transfer, amplifikasi, frekuensi natural, dan indeks kerentanan, serta metode RDM atau Random Decrement Method untuk karakteristik dinamik bangunan perpustakaan ITS. Ini merupakan skema model lantai struktur dan bentuk modelnya. Karena perpustakaan ITS ini terdiri dari 4 lantai, maka digunakan model tersebut. Pengolahan data yang dilakukan pada pengukuran menggunakan metode FSR ini tidak direkomendasikan menggunakan horizontal to vertical spectral ratio atau HVSR, walaupun kemungkinan perkiraan frekuensi dalam beberapa kasus cukup sesuai. Namun tidak pada dasar teori penerapan mikrotremor bangunan karena tidak dapat memberikan asumsi bahwa horizontal dan vertikal spektral adalah sama pada permukaan tanah. Ini sangat berbahaya jika amplifikasi tanah sangat kuat secara signifikan. Fungsi transfer dari struktur telah diperkirakan oleh rasio spektral struktur dan spektral tanah atau spektral bidang bebas. Ini disebut FSR, yaitu Floor Spectral Ratio, untuk evaluasi kekuatan bangunan di perpustakaan ITS yang disebabkan getaran seismik dan karakteristik pembangunan dapat dilakukan dengan pencatatan ambient. Analisis mikrotremor RDM adalah respon dinamis dari sebuah sistem untuk sebuah eksitasi acak. Tujuannya untuk membatalkan komponen acak sehingga didapatkan kurva getaran bebas dari perkiraan damping dan frekuensi natural. Lalu bagaimana cara kita menentukan tingkat kekuatan bangunan perpustakaan ITS ini? Diidentifikasi oleh rasio redaman, frekuensi, dan indeks kerentanan yang rendah. Berdasarkan hubungan rasio redaman dengan frekuensi natural dan indeks kerentanan, menghasilkan asumsi bahwa semakin tinggi gedung, maka besar amplifikasi semakin besar. Kedua, hubungan frekuensi RDM dan FSR, yaitu nilai FSR, sangat berpengaruh untuk menentukan nilai RDM. Oleh karena itu, nilai harus akurat. Semakin besar rasio, maka nilai indeks kerentanan semakin kecil. Jika kekuatan untuk meredam suatu bangunan tinggi, maka bangunan tersebut memiliki kerentanan yang kecil. Dari hasil evaluasi nilai setiap lantai harus sama, karena dalam lingkungan satu gedung. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada perbedaan nilai di tiap lantai. Di sini dapat diketahui bahwa lantai 2 gedung perpustakaan ITS memiliki struktur yang paling lemah dibandingkan dengan lantai yang lain. Hal ini dikarenakan lantai 2 gedung perpustakaan ITS memiliki nilai indeks kerentanan yang paling tinggi, sehingga paling rentan jika dibanding dengan semua lantai. Dan ini berpotensi rusak jika merespon getaran gempa. Semua parameter mampu mengidentifikasi mengidentifikasi tingkat kekuatan bangunan. Dapat disimpulkan, nilai kerentanan di lantai 2 adalah terbesar, yaitu 107, sehingga lantai 2 memiliki kerentanan yang paling tinggi. Sekian dan terima kasih.